الحمد لله رب العالمين حمدا يفوق ويقدر ويعلم حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ونقول به من الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخل بها في صدق العباد الصالحين وحزبه المفلحين الفائزين المطمئن الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والعقيدة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سراج الدين والكوكب اليقين إنسان عين لكل الذي أرسل الله رحمة للعالمين وختم به الأنبياء والمرسلين وجعل أكرم السابقين واللاحقين وأول الشافعين والمشفعين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد رسول الأمين والحبيب المكين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الهدى المهتدين وأحمدين الدين الأما بعد. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, saya berwasiat kepada diri saya khususnya dan kepada para hadirin pada umumnya untuk selalu senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dalam artian melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang berada dan telah memasuki daripada bulan Rabiul Awal, bulan melahirkannya seorang manusia termulia, seorang manusia yang paling utama, seorang manusia yang paling baik budi pengertiannya, dan seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jaga daripada orang tuanya, nasabnya Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, "Ma waladani min sifatil jahiliyah syai'un ma waladani illa nikahul islami." Rasulullah bersabda, aku ini dilahirkan dari pernikahan bukan dari secara jahiliyah, tapi pernikahan secara Islamiyah. Sehingga nasabnya Nabi sampai ke atas, sampai ke Nabi Adam itu semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesuciannya disebabkan membawa kekasihnya Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tepat pada bulan Rabiul Awal inilah momentum yang tepat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, agar kita tahu siapa itu Rasulullah. Tatkala kita sudah mendengar tentang sejarah Rasulullah, kita sudah kenal dengan Rasulullah, maka akan timbul di dalam hati kita rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa cinta itulah yang akan membuahkan hasil keimanan yang sempurna. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in." Faqala Umar, "La anta ya Rasulullah ahabbu ilaihi min nasi ajma'in illa min nafsi allati baina jambayhi." Rasulullah bersabda, tidaklah sempurna keimanan kalian sehingga kalian jadikan kecintaan kalian kepadaku lebih daripada orang tua kalian, anak kalian, dan bahkan manusia seluruhnya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai engkau lebih daripada orang tuaku, lebih daripada anakku, dan lebih daripada manusia lainnya kecuali daripada nyawaku. Aku lebih cinta kepada nyawaku daripada engkau ya Rasulullah. Sehingga kata Rasulullah SAW,
ya Umar, laisa hakadha sya'nul mu'min. Wahai Umar, bukan seperti itu daripada kesempurnaan orang yang beriman kepada Allah. Sehingga Rasulullah mengucapkan, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidi wa waladi wan nasi ajmain wa min nafsi allati baina jambi. Demi Allah, tidaklah sempurna iman kalian kepada Allah kecuali cinta kalian kepadaku lebih daripada orang tua kalian, anak-anak kalian, manusia seluruhnya, dan bahkan daripada nyawa kalian sendiri. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilai min nasi ajma'in wa min nafsi allati baina jambi. Ya Rasulullah, demi Allah, aku mencintaimu lebih daripada manusia semuanya, bahkan daripada nyawaku sekalipun. Maka Rasulullah mengatakan, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, al-an ya Umar. Wahai Umar, sekaranglah imanmu sudah sempurna, dan sekaranglah imanmu telah sempurna, wahai Umar bin Khattab. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Kalau kita berpikir sejenak saja, kenapa sahabat cintanya luar biasa? Kalau kita membaca kitab Syama'il tentang riwayat kehidupannya Nabi, bagaimana tentang sahabatnya Nabi, bahkan ada salah satu kitab yang berjilid-jilid itu menceritakan tentang cintanya sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Bahkan jangankan dari orang Islam sendiri, orang kafir saja terheran-heran terhadap cintanya sahabatnya Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mengatakan, orang kafir ini mengatakan, wa ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadin ka sahabat Muhammadin yuhibbu Muhammadin. Dia mengatakan, sungguh saya ini belum pernah melihat cintanya seseorang kepada seseorang lebih daripada cintanya sahabatnya Nabi kepada yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sahabat cintanya luar biasa kepada Rasulullah? Disebabkan sahabat kenal dengan Rasulullah, disebabkan sahabat melihat memandang Rasulullah, sahabat hidup bersama Rasulullah. Makanya orang yang imannya paling sempurna setelah Rasulullah yaitu para sahabat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sudah terlalu jauh daripada Rasulullah. Kita hidup jauh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin timbul rasa cinta, bagaimana kita menimbulkan rasa cinta kalau kita tidak kenal sama Rasulullah? Bagaimana kita akan timbul rasa cinta, sayang, beriman kepada Rasulullah kalau kita tidak mencari tahu tentang kehidupan Rasulullah? Makanya para ulama, mereka perhatiannya para ulama kepada kita, sehingga mereka menyusun yang namanya kitab Maulid. Banyak kitab Maulid yang di dalam kitab Maulid tersebut, di situ semuanya diceritakan tentang sejarah kehidupannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita kenal sama Nabi. Kalau kita sudah kenal, lihat bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau mengatakan, Sayyidina Bilal bin Rabah sahabatnya Nabi yang cintanya sama Nabi luar biasa, hadirin. Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kalau mau ingin memerintahkan kepada aku, jangan ragu ya Rasulullah. Apapun yang kau perintahkan kepadaku, aku tidak pernah mengucapkan tidak. Pasti akan aku lakukan. Jangan kau anggap kami ini Bani Israel. Sebab kalau Bani Israel diceritakan dalam Al-Quran, dia mengatakan kepada nabinya Nabi Musa, ya Musa, kau pergi dengan Tuhanmu, biarkan kami di sini. Pergi kau bersama dengan Tuhanmu berperang, biarkan aku di sini. Tapi kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, kami bukan Bani Israel. Kami adalah umat Rasulullah, dan kami akan mengatakan, ya Rasulullah, pergilah engkau dengan Tuhanmu, dan kami selalu akan ikut bersamamu. Jangankan di hal yang kecil ya Rasulullah. Andai kata engkau memerintahkan kepada aku, kata Bilal, untuk melewati lautan api, niscaya aku tidak akan berpikir dua kali. Aku akan lalui lautan api tersebut, biarkan aku mati. Yang penting di situ di dalam perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tumbuhkan rasa cinta kita dengan memperbanyak kita sholawat kepada Rasulullah. Akhbiru alaiya, memperbanyaklah kalian sholawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita lihat ada seekor hewan yang membaca salam sama Rasulullah. Kalau seekor hewan saja bisa mengucapkan salam. Kita didengarkan tentang kijang, seekor kijang yang diisap oleh pemiliknya. Kemudian Rasulullah lewat di depannya. Itu kijang mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ini hewan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah saya teringat sama batu yang ada di kota Mekah, yang dia tatkala aku lalui, itu batu mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi
kita sebagai umatnya yang pernah disumpah oleh Allah oleh Rasulullah SAW tatkala Allah menurunkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Muhammad, apa permintaan engkau yang engkau ridho dengan permintaan tersebut, yang engkau senang, engkau gembira dengan permintaan tersebut? Maka Rasulullah mengatakan, wallahi demi Allah, saya tidak ridho satu pun dari umat saya berada di dalam neraka jahanam. Rasulullah menginginkan kita semuanya masuk surga bersama Rasulullah, dan surga yang paling tinggi. Inilah perjuangan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesempatan kita diberi modal oleh Allah berupa umur, jadikan umur kita memperbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad. Selagi kita di dunia, lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita mendekatkan diri kita dengan Rasulullah, salah satu dengan memperbanyak baca salawat. Bahkan Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang mereka akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang banyak baca salawat sama Rasulullah. Orang yang banyak baca salawat sama Rasulullah, insya Allah masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan cara yang paling cepat dosa kita diampuni dengan memperbanyak baca salawat. Kita ingat Nabi Adam alaihissalam, gara-gara satu kesalahan memakan gobuli di dalam surga, maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 350 tahun Nabi Adam memohon, beristighfar, meminta ampun, bertobat kepada Allah, tidak diberikan oleh Allah. Maka dibisikkan oleh malaikat Jibril, ya Adam, udkhul ismu Muhammad, wahai Adam, sebutkan namanya Nabi Muhammad. Maka dari situ Nabi Adam bertawasul dengan namanya Rasulullah, maka di situ dimaafkan oleh Allah. Kata Allah, ya Adam, kalau engkau tidak sebutkan namanya Muhammad, sampai hari kiamat aku tidak maafkan kesalahanmu. Kalau kita memperbanyak baca salawat, masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang membesarkan mengagungkan hari kelahiranku, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga akan masuk surga tanpa dihisab adalah mereka yang menjaga sholat lima waktunya dengan berjamaah. Mereka yang menjaga sholat lima waktunya dengan berjamaah akan dimasukkan surga oleh Allah tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah dan kita masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikul a'la, wallahu Subhanahu Wa Taala yaqul wa bi qawli yahtadu muhtadun wa idza quri'a al-Qur'an فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. تقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.